Telaga Sarangan buatan atau alami? Telaga Sarangan atau dikenal sebagai Telaga Pasir adalah telaga alami yang berada di ketinggian 1200 mdpl. Telaga ini dikelilingi oleh pemandangan alam yang indah dan hawa pegunungan yang sejuk. Selain itu, telaga ini telah lama menjadi daya tarik bagi wisatawan lokal maupun mancanegara. Telaga Sarangan buatan atau alami? Telaga Sarangan terbentuk dari proses alamiah dan bukanlah buatan manusia. Menurut cerita rakyat setempat, terbentuknya telaga ini erat kaitannya dengan legenda Kiai Pasir dan Nyai Pasir. Legenda ini menceritakan sepasang suami istri bernama Kiai Pasir dan Nyai Pasir yang mengungsi ke daerah Sarangan karena merasa putus asa setelah bertahun-tahun tidak dikaruniai keturunan. Suatu hari, Kiai Pasir menemukan telur. Kemudian telur tersebut dimasak dan dimakan bersama istrinya. Setelah makan telur tersebut, Kiai Pasir tiba-tiba berubah menjadi seekor naga. Nyai Pasir yang ketakutan juga berubah menjadi naga saat mencoba menolong suaminya. Akhirnya, keduanya menghilang ke dalam tanah, dan di lokasi tersebut, muncul air yang terus meluas hingga membentuk sebuah telaga. Inilah yang sekarang dikenal sebagai Telaga Sarangan. Dikutip dari situs resmi Sarangan, Magetan Go.id, secara geologis, Telaga Sarangan terbentuk akibat proses vulkanik yang terjadi ribuan tahun yang lalu. Telaga ini berada di kaki Gunung Lawu, gunung berapi yang sudah tidak aktif lagi. Letusan Gunung Lawu pada masa lalu diperkirakan menyebabkan terbentuknya kawah atau cekungan yang kemudian terisi air hujan dan mata air dari sekitarnya, menciptakan sebuah telaga alami. Telaga ini adalah fenomena alam yang dihasilkan oleh aktivitas vulkanik. Meskipun legenda Kiai Pasir dan Nyai Pasir menambah daya tarik mistis Telaga Sarangan, fakta geologis menunjukkan bahwa telaga ini adalah hasil dari proses alam yang panjang. Legenda tersebut adalah bagian dari budaya dan sejarah lokal. Legenda tersebut memperkaya kisah asal-usul Telaga Sarangan. Namun, hal tersebut tidak mengubah fakta bahwa telaga ini terbentuk secara alami. Itulah jawaban atas pertanyaan, Telaga Sarangan buatan atau alami? Dengan pemandangan yang menakjubkan dan udara pegunungan yang segar, Telaga Sarangan terus menjadi destinasi wisata yang memikat bagi siapa saja yang mengunjunginya. Kisah mistis dan mitos Telaga Sarangan Magetan. Ada kisah mistis dan mitos yang menyelimuti Telaga Sarangan Magetan. Seperti cerita pohon di sekitar telaga yang konon tidak bisa ditebang. Telaga Sarangan merupakan destinasi wisata andalan di Magetan. Telaga ini berada di lereng Gunung Lawu. Tepatnya di ketinggian 1200 meter di atas permukaan laut, mdpl. Secara administrasi, Telaga Sarangan masuk Desa Sarangan, Kecamatan Plaosan. Telaga Sarangan terbentuk secara alami dengan luas sekitar 35 hektar. Uniknya, di tengah telaga ada pulau yang rindang dengan tumbuhan liar. Ada sebuah pohon langka di Telaga Sarangan. Pohon itu bernama liwung. Pohon liwung wujudnya menyerupai pinang yang tidak bercabang. Pohon liwung yang ada di Sarangan ada dua. Pohon itu berjajar di lereng Gunung Lawu, berjarak sekitar 500 meter dari Telaga Sarangan. Konon, pohon liwung tersebut tidak bisa ditebang. Pohon langka namanya liwung yang berada di KPH Lawu, jarak sekitar 500 meter dari Telaga Sarangan, diterang sesepuh Kelurahan Sarangan, Soetowo kepada Detik Jatim, Kamis, 10 November 2022. Soetowo bercerita, beberapa tahun yang lalu ada warga yang berniat menebang pohon liwung tersebut. Namun saat ingin menebang, pohon liwung hilang misterius tanpa bekas. Dulu ada yang berniat ingin menebang pohon liwung tersebut, namun mendadak hilang misterius tanpa bekas pohon tersebut, kata Soetowo. Soetowo juga mengatakan, saat ini induk pohon liwung hanya ada dua. Pihak kelurahan telah mengembangkan dengan ditanam di pulau tengah Telaga Sarangan. Hanya ada dua pohon liwung yang tertua tinggi sekitar 25 meter dan diameter sekitar 60 meter. Menyerupai pinang dan kelapa. Saat ini kita tanam di tengah pulau di Telaga Sarangan biar bertambah, jelas Soetowo. Selain mitos pohon tak bisa ditebang, ada banyak kisah lainnya dari Telaga Sarangan. Termasuk kisah Kiai Pasir dan Nyai Pasir. Ada dua versi cerita Kiai Pasir dan Nyai Pasir. Ada yang menyebut pasangan itu moksa, ada juga yang percaya mereka menjelma ular naga. Mitos Telaga Sarangan, jangan datang sama pasangan. Telaga Sarangan di Magetan, Jawa Timur, bukan hanya merupakan sebuah destinasi wisata alam yang indah, tetapi juga menjadi tempat yang kaya akan mitos dan legenda yang memikat. Di balik keindahan alamnya yang memesona, Telaga Sarangan menyimpan kisah-kisah mistis yang telah menjadi bagian dari warisan budaya dan folklor Jawa. Masih ada juga loh mitos lainnya seputar Telaga Sarangan. Langsung aja yuk kita kupas di artikel berikut ini.
Legenda asal-usul Telaga Sarangan. Sebelum kita ngebahas tentang mitosnya, lo perlu tahu dulu nih tentang cerita legenda asal-usul Telaga Sarangan. Diketahui bahwa Telaga Sarangan terbentuk secara alami, dan di bagian tengahnya terdapat sebuah pulau. Nah, pulau ini dipercaya oleh warga setempat sebagai tempat keramat karena dipercaya menjadi lokasi bersemayamnya roh leluhur, yaitu Kiai Pasir dan Nyai Pasir. Kiai Pasir dan Nyai Pasir adalah sepasang suami istri yang berprofesi sebagai petani. Mitos Telaga Sarangan. Terus, apa aja sih mitos yang terkenal di Telaga Sarangan? Yuk, simak beberapa di antaranya. 1. Menyimpan sepasang naga. Setelah lo menyimak cerita legenda asal-usul Telaga Sarangan, pasti lo sudah bisa menebakkan mitos pertama dari telaga ini? Yap, adanya sepasang naga yang hidup di telaga ini. Dipercaya, Kiai Pasir dan Nyai Pasir yang berubah menjaga naga masih hidup dan terjebak di telaga tersebut. Keberadaan dua ular besar di Telaga Sarangan ini pun masih dipercaya oleh sebagian besar masyarakat setempat. Loh, FYI, untuk memperkuat mitos ini, lo juga bisa melihat ada gerbang di pintu masuk Telaga Sarangan yang berbentuk dua ular naga di sisi kanan dan kirinya. Nah, itulah sedikit cerita sejarah dan mitos dari tempat ini. Oke, sebelum berakhir video ini, jangan lupa ya share videonya, like, dan juga klik tanda loncengnya. Semoga yang dukung dilimpahkan rezekinya. Amin ya robbal alamin.